Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatia Sudes. Saya dari Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT yang telah saya buat. Saya memilih judul dengan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi dari tugas literasi digital. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu pernafasan? Pernafasan merupakan proses pertukaran gas antara sistem pernafasan dengan lingkungan yang melibatkan 4 proses. Yang pertama yaitu ventilasi paru, merupakan pergerakan udara masuk dan keluar paru. Itu terbagi menjadi 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya ada difusi alveolar, yaitu O2 dengan CO2 antara alveoli dengan kapiler paru. Dan yang ketiga yaitu transport gas, yaitu pertukaran O2 dan CO2 dari jaringan paru. Dan yang ketiga yaitu difusi sistematik, yaitu pergerakan O2 dan CO2 antara kapiler sistematik dan jaringan. Selanjutnya, struktur dari sistem pernafasan. Jadi, struktur sistem pernafasan ini terbagi menjadi 2, yaitu pernafasan atas dan pernafasan bawah. Pernafasan atas itu terdiri dari hidung dan faring. Selanjutnya, pernafasan bawah yaitu laring, trakea, paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus atau disebut juga dengan alveoli. Selanjutnya, pertama kita akan membahas apa sih itu hidung atau disebut juga dengan nose atau nasal cavity atau sinus pranasal. Hidung merupakan jalan masuk utama udara ke sistem respirasi. Udara masuk ke nares eksternal atau disebut juga dengan nostrils atau nasal cavity. Nasal vestibule, ruang yang ada di dalam hidung berupa jaringan lunak di hidung. Epitelium vestibule berisi bulu-bulu yang memanjang ke nares eksternal dan juga mencegah benda asing masuk ke nasal cavity. Udara yang masuk ke hidung itu untuk disaring, hangat, dan melembabkan. Ketika kita bersin, refleks bersin tersebut disebabkan oleh zat iritan di hidung. Saat bersin, jumlah udara yang keluar cukup banyak dari rongga hidung dan mulut, membantu membersihkan rongga hidung. Di dalam hidung ini itu dibagi menjadi 2 rongga. Jadi rongganya itu dibagi oleh nasal septum. Jadi yang membagi nasal cavity yang terdiri dari bagian kanan dan bagian kiri. Di dalam hidung itu juga terdapat tulang-tulang yang terdiri dari tulang maksilaris, nasal, frontal, ethmoid, dan sphenoid. Semua tulang ini membentuk dinding lateral dan superior nasal cavity. Selanjutnya, di dalam hidung itu terdapat yaitu mukus, dihasilkan dari sinus paranasal ditambah air mata yang dialirkan dari ductus nasolacrimaris menjaga permukaan nasal cavity agar tetap lembab dan bersih. Area olfactory ada di bagian superior nasal cavity. Ini merupakan bagian-bagian dari hidung. Yang di atas itu namanya adalah frontal sinus. Selanjutnya ada sphenoid sinus. Selanjutnya ada ethmoid. Dan yang terakhir dan yang paling bawah itu disebut juga dengan maxillary. Ini bagian hidung anterior dan ini lateral. Selanjutnya ada organ pernafasan selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan bagian yang digunakan bersama untuk sistem respirasi atau udara dan sistem digestif atau makanan. Faring ini terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Mukosanya kaya akan suplai jaringan limfoid yang memerangkap dan menghancurkan patogen yang masuk bersamaan dengan udara. Ini yang pertama yaitu udara yang dihirup akan melewati yang namanya faring dan masuk lanjut dia ke laring melalui celah sempit itu yang dinamakan glotis. Yang kedua, laring struktur berkartilago yang mengelilingi dan melindungi glotis.
itu mulai dari vertebrata C3 atau C4 berakhir di C6. Dan yang ketiga, epiglotis, jalan ke laring, membuka selama bernafas, membiarkan udara masuk ke saluran pernafasan bawah dan menutup saat makanan menuju esofagus. Selanjutnya ini merupakan anatomi dari laring. Anterior view of the intake laring, posterior view of the intake laring, dan sagittal section stroke the laring. Ini anterior, posterior, dan sagittal section. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan bagian yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea ini berbentuk seperti pipa. Udara yang kuat, fleksibel dengan diameter lebih kurang 2,5 cm dengan panjang 11 cm. Bagian trakea ini dimulai pada anterior vertebrata C6 sampai T5, itu pada bagian kanan, dan T6 itu bagian kiri, lalu bercabang ke bronkus primer, kanan dan kiri. Percabangan trakea dengan bronkus ini disebut juga dengan karina. Selanjutnya ada paru atau lungs. Paru-paru ini terdiri dari paru kanan dan paru kiri. Paru kanan itu terdiri dari 3 bagian lobus, yaitu superior, middle, inferior. Ini disebut juga dengan visura horizontal atau oblique. Selanjutnya ada paru kiri 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Ini disebut juga dengan visura oblique. Paru kanan lebih luas karena jantung dan pembuluh darah besar terletak di sebelah kiri rongga toraks atau dada. Paru kiri lebih panjang karena diafragma ada di sini, ada di sisi kanan untuk mengakomodasi hepar. Selanjutnya ini merupakan anatomi dari laring. Selanjutnya ada trakea, ada bronkus primer, ada bronkus sekunder, ada bronkus tersier, dan yang terakhir yang paling kecil yaitu bronkiole. Selanjutnya yaitu bronkus atau disebut juga dengan bronchi. Bronkus primer dan percabangannya membentuk bronchial tree, seperti yang kita lihat tadi ya. Bronkus primer mengecil menjadi bronkus sekunder, seperti yang ini, bronkus sekunder atau disebut juga dengan lobar bronchi, mengecil lagi menjadi bronkus tersier seperti yang ini, hingga berakhir menjadi bronkus terminal atau bronchioles atau segmental bronchi seperti yang ini. Selanjutnya bagian terakhir yaitu alveolus. Alveolus ini terdapat di akhir bronchiolus terminal respiratory, dihubungkan oleh suatu alveoli dan multiple alveoli di setiap region ductus alveolar ductus. Alveolar akan berakhir pada kantong atau disebut juga dengan sak alveolar. Setiap paru terdiri dari 150 juta alveoli, sehingga gabungannya menyebabkan mengembang paru tampak dan berongga atau disebut juga dengan spongy. Selanjutnya ada fisiologi bernafas. Yang pertama, itu tentu saja udara masuk ke dalam hidung. Selanjutnya melewati faring, ada laring, lanjut ke trakea, lanjut ke bronkus primer, lanjut ke bronkus sekunder, lanjut ke bronkus tersier, bronchiolus terminal, alveoli, kapiler pulmonal, dan terjadilah pertukaran O2 dengan CO2. Faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenisasi. Yang pertama itu tentu saja status kesehatan. Penyakit-penyakit tertentu dapat mempengaruhi fungsi pernafasan seperti anemia, talasemia, jantung, obesitas, dan lain-lainnya. Yang kedua faktornya yaitu stres. Saat stres dan stresor terjadi, respon fisik dan psikologis dapat mempengaruhi sistem pernafasan. Selanjutnya ada obat-obatan. Obat-obatan yang dapat menurunkan frekuensi dan kedalaman pernafasan seperti diazepam, barbiturat, narkotik, dan atau disebut juga dengan morfin, merupakan perawat harus memonitor dengan hati-hati pasien yang dapat obat-obatan ini. Selanjutnya ada faktor usia.
Neonatus bernafas pertama kali setelah cairan yang memenuhi paru didorong keluar, dan ada peningkatan PCO2. Paru akan mengembang secara bertahap hingga 2 minggu berikutnya. Pada orang dewasa, pernafasan akan dipengaruhi oleh infeksi, stres fisik, emosional, pembedahan, anestesi, dan lain-lain. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan ini ketinggian tempat, panas dan dingin, dan polusi udara mempengaruhi oksigenisasi. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup atau disebut juga dengan lifestyle. Melakukan aktivitas atau latihan fisik, exercise dapat meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernafasan serta suplai oksigen tubuh. Ada pekerjaan tertentu yang mempengaruhi sistem pernafasan seperti tukang bangunan, abses, petani, debu organik, dan lain-lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah pernafasan itu terdiri dari 4 proses, di mana ada ventilasi paru, difusi alveolar, transport gas, dan difusi sistematik. Struktur dari pernafasan terdiri atas pernafasan atas dan pernafasan bawah. Pernafasan atas ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ada terbagi menjadi 2. Pernafasan bawah ada dibagi menjadi beberapa. Pernafasan ini dapat terganggu oleh berbagai faktor seperti faktor usia, stres, obat-obatan, dan lain-lain. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.